Ya, pemirsa, tentunya ini menjadi perhatian kita semua ya, dan dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, yang memastikan bahwa akhirnya pertemuan yang ditunggu-tunggu publik mungkin. Ini Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pada hari Senin malam. Ini tentunya pertemuan yang spesial. Kita akan membahas pertemuan itu tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya dari PDIP ada Bang Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, apa kabar? Sehat? Selamat malam. Baik, sehat ya Bang malam. Ya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya. Dan juga akan bergabung bersama kita ada Bang Hendarsam Marantoko dari Gerindra. Kita coba undang Bang Hendarsam untuk bergabung juga. Bang Hendarsam, selamat malam. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, Bang. Mohon maaf lahir batin. Silakan Bang Hendarsam. Juga duduk sebelahan karena lagi mesra-mesranya nih keduanya, dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Lili Romli, pakar politik dari Universitas Nasional. Prof. Lili, silakan Prof. Lili juga ikut bergabung bersama kita untuk membahas pertemuan yang spesial. Sehat ya Prof ya? Minal aidin Prof, terima kasih sudah hadir. Oke, di belakang saya ini sudah ada foto kebersamaannya, karena sayang sekali bapak-bapak semua ini pertemuan yang ditunggu-tunggu publik nampaknya berlangsungnya begitu tertutup. Tapi dibahasnya nanti, mungkin kalau lihat foto yang di belakang ini, bapak-bapak, Bang Ruhut, kira-kira komentar apa yang ingin disampaikan dengan melihat foto ini? Iya, yang saya bisa katakan pertemuan fotonya foto yang sangat baik. Foto yang sangat baik. Sangat baik sekali, karena kita tahu di dalam suasana yang baik ini kita ngertilah. Ada juga mungkin kepingin tidak mesra antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Padahal jujur saja kami sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu tetap ya kalau di Lenteng Agung pertemuan, kader-kaderku ingat loh, kita harus mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Jadi kami seperti kami tegak lurus kepada Ibu Mega, ya kami juga tegak lurus kepada Pak Prabowo, karena ini udah amanat Ibu Mega. Mendukung tapi tetap di luar pemerintahan, begitu posisinya Bang? Itu kemarin Dasko juga belum bisa kasih komentar, karena Dasko kebetulan kemarin mendampingi, tapi mereka menunggu di pavilion ya, di luar. Banyak Ibu ngomong empat mata, ya empat mata, kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Tapi percayalah, Ibu itu seorang negarawan, apalagi jujur saja dengan silaturahmi, ya silaturahim ini dalam suasana Lebaran, saya rasa ini indah sekali. Saya nggak setuju kalau dikatakan Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dunia yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi ulah seperti Donald Trump yang sudah menaiki pajak demikian tinggi. Jadi saya rasa kedatangan Pak Prabowo, beliau sebagai presiden, kita mesti acung jempol. Kita berterima kasih. Memang inilah suasana. Apalagi ini memang bersahabat. Jadi sebenarnya selama ini tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi sampai hari itu terjadi, pertemuan penantiannya cukup lama soalnya Bang Ruhut. Oh iya, saya udah berapa kali sama pengamat saya. Kalau kita ingat bersama ya, momentumnya cukup beberapa kali. Menghitung hari pada waktu itu kan. Tapi kenapa? Tapi akhirnya ya kita terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Akhirnya bisa ketemu, walaupun ya kita lihat ya, itu Pak Dasko saya bangga. Sangat arif dan bijaksana menjawabnya. Namanya wartawan lah, wartawan sahabat-sahabat saya. Pak Dasko, kenapa ketemunya nggak di tempat yang netral? Ya, kenapa di Teguh Umar, kan soal gitu. Pak Dasko dengan arif dan bijaksana diplomasi menjawabnya baik sekali. Ya ini kan suasana Lebaran ya. Jadi saya rasa udahlah. Yang penting kita harus bersama-sama. Walaupun memang posisi kami sekarang ya, karena kami oposisi, nggak ada masalah. Selama kritik membangun dengan memberi solusi. Ibu selalu mengatakan itu. Kalau kalian mau mengkritisi silakan, tapi kasih solusi. Jangan asal omong doang. Jangan asal omong doang. Itu komentar dari Bang Ruhut. Bang Hendarsam, kalau mengomentari foto di belakang gimana? Apa yang komentarnya? Bahwa ini kan merupakan, kalau kita melihat secara konsep, adalah sebuah bingkai besar daripada bagaimana Pak Prabowo ingin supaya konsep persatuan itu benar-benar bisa terlaksana.
Nah, bahwa Pak Prabowo sudah datang ke rumah Pak SBY, sudah menyambangi juga ke Pak Jokowi. Nah, kepingan puzzle yang belum ada itu dengan Bu Mega. Jadi sebenarnya itu kan bukan merupakan hal yang luar biasa dari sudut pandang kita selaku kader, karena beliau itu memang orang yang tidak pernah lelah untuk mempersatukan bangsa ini, ya kan, terutama di jajaran elit, dan itu kita harapkan akan menular ke bawah, kan itu yang paling penting kan. Dan oleh karena ini kita alhamdulillah dengan tiga mantan presiden ya yang sudah beliau temui, ya kan, tentunya terlepas daripada nanti ada perbedaan ide, gagasan, dan lain sebagainya, itu hal yang berbeda. Tapi bahwa ini bisa menjadi suatu kesejukan yang menular kepada masyarakat. Bahwa ternyata pemimpin-pemimpin kita ini ada di satu titik ada perbedaan. Tapi di titik yang lain ternyata kita memang harus bersatu. Di titik apa itu Bang, bersatunya? Di titik itu kan, contoh gini. Di situasi global saat ini, ya kan, tentunya seluruh elemen bangsa itu harus bersatu. Karena ancamannya dari luar, bukan dari dalam. Nah, ketika ada ancaman dari luar, bukan ancamannya, ada tantangan dari luar, ya kan, termasuk kebijakan dan lain sebagainya, hanya orang-orang yang mempunyai sifat nasionalisme dan orang-orang yang mempunyai karakter negarawan yang mau untuk sama-sama bersatu. Nah, keduanya punya sifat itu. Dan sifat itu, kalau ada orang, ya kan, ada pihak-pihak tertentu, tokoh-tokoh tertentu, ketika ada tantangan global dari luar yang ingin menginfiltrasi dan ingin menggerus Indonesia, dan malah itu di dalam ingin menggerus kebijakan pemerintah, ini saya bisa pastikan satu, ya kan, nasionalisme tidak ada, kedua ya proksi dari asing. Nah, ini yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, saya salut terhadap Bu Mega. Terlepas dari segala pandangan, beliau melihat bahwa wah, ini Indonesia akan menghadapi tantangan dari luar, dan oleh karena itu, Mas Bowo, kita ketemu. Seperti itu. Jadi ini di titik nasionalisme, ya, bertemulah Bu Mega dan Pak Prabowo. Atas dasar alasan nasionalisme. Prof. Lili, kalau melihatnya ini yang sowan Pak Prabowo loh, presiden yang sowan langsung ke Ketua Umum PDIP. Bagaimana kita memaknai hal itu? Ya, memaknainya memang pertama yang butuh itu kan, sekira pemerintah Pak Prabowo. Kan yang selalu dengung-dengungkan bahwa perlu ada persatuan dan kesatuan, perlu kerjasama semuanya. Oleh karena itu siapapun Pak Prabowo kan welcome gitu kan, kunjungi. Itu pertama, memang posisi. Yang kedua dari segi umur kan memang bagaimanapun Ibu Mega tokoh bangsa yang dihormati, mantan presiden, masa gitu, yang senior yang sowan ke Pak Prabowo, gitu. Jadi ya itu secara kenapa akhirnya Pak Prabowo yang sowan gitu. Tetapi saya kira dari kenapa kemudian bisa bertemu, kan ada titik temu yang mempersatukan dua tokoh ini. Apa itu? Yang pertama memang secara psikologis hubungan pribadi dua tokoh ini kan tidak bermasalah. Karena mereka juga dulu pernah berpasangan dan tidak ada pertentangan secara pribadi. Karena Pak Prabowo meskipun ditinggalkan selalu mengalah aja kan. Jadi memang tidak ada itu permusuhan itu. Terus yang kedua secara ideologis kan sama-sama ideologi kerakyatan, baik Gerindra maupun PDIP. Jadi dua hal itu. Problemnya kan terkait dengan konstituen. Ya, apakah para pendukung PDIP itu mau menerima langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP? Langkah seperti apa, Prof? Kemungkinan ada tiga, saya bilang. Ada tiga bentuk langkah yang akan dilakukan. Yang pertama adalah bergabung dalam pemerintahan dan mendapatkan jatah menteri. Ya, tuh. Apakah kemudian konstituennya akan menerima? Atau para pengamat akan memberikan apresiasi?
pasti akan memberikan kritik yang tajam. Oke. Pada akhirnya begitu juga, sama juga dengan partai lain. Kan itu dilema. Yang kedua adalah mungkin mengambil bentuk seperti Partai Nasdem. Dia bergabung, tapi mengambil jatah pemerintahan. Nah, dia tetap menunggu. Nah, yang ketiga adalah dia tetap di luar, tetapi memberikan dukungan. Semacam pseudo oposisi lah. Semi oposisi. Yang gitu. disebut kalau PDI mitra strategis. Mitra strategis. Nah, saya melihatnya sebagai bentuk kompromi di antara yang pro dan kontra, baik di PDIP maupun di pendukungnya, kalangan pendukung adalah yang bentuk yang ketiga ini. Karena kalau PDIP bergabung, baik model yang pertama maupun model kedua, pasti akan timbul kecaman-kecaman dari tubuh PDIP sendiri. Dari tubuh PDIP dan para loyalis dan pendukungnya, simpatisan. Karena akan memberikan kecaman, ternyata semua partai nggak ada bedanya. Pada akhirnya bergabung juga akhirnya, begitu. Iya, malu-malu tapi mau. Seperti itu pasti. Oleh karena itu, untuk menjaga dilematis itu, tetap hubungan baik dengan Ibu Mega, dengan Pak Prabowo, tetapi PDIP akan membackup. Contohnya kan sudah dua bentuk itu, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Minerba. Tanpa ada kritik yang tajam kan. Artinya ya nggak usah bergabung lah, yang penting aman-nyaman. Gitu gimana Bang? Nah, kira-kira dari foto dan pertemuan ini langkah mana yang menjadi jawaban? Apakah betul malu-malu tapi mau? Nah, itu mungkin yang bisa dijawab oleh masing-masing perwakilan dari pertemuan yang sudah terjadi ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Baik, menarik ketika melihat juga bagaimana respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bang Ruhut, apakah ini sesuai prediksi tadi? Betul nih, kayaknya responnya memang seperti itu. Tapi apakah hatinya panas walaupun backsoundnya suara hujan yang menenangkan, yang mendinginkan? Gimana Bang Ruhut? Memang kalau Pak Jokowi bicaranya kan kita udah bisa tebak, pasti begitu. Ya, pasti begitu. Tapi kalau saya positive thinking lah ya. Dua tokoh, Ibu Megawati dan Pak Prabowo, saya rasa ini satu contoh yang perlu diteladani oleh semuanya. Ya, kita bangga apalagi dua-dua pernah menjadi presiden. Sekarang Pak Prabowo ke-8 sedang aktif, Bu Mega presiden kita yang ke-5. Jadi jujur saja pertemuan ini, walaupun sebelum pertemuan kita di bawah sudah akrab. Contoh kemarin pilkada. Di beberapa pilkada ya, saya kasih contoh lah ya, di Barito Utara pemilihan bupati, ya itu Agi saja namanya ya, Agi Gunadi itu, yang mendukung itu selain PDI Perjuangan, Demokrat juga Gerindra. Begitu juga kan ratusan itu pilkada, banyak kok kita yang bareng. Apalagi saya kalau ada masalah-masalah hukum di bawah, saya nggak segan-segan kok, saya langsung telepon adik saya Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, ya, dia langsung membantu. Ya, udah. Jadi itu sebetulnya di tubuh PDIP juga menyambut baik hal ini. Menyambut baik. Tidak pernah ada masalah dengan kader Gerindra pun begitu ya Bang Ruhut. Mungkin ya yang di luar, wah gawat juga nih kalau udah akur ini kan, ada rasa gitu. Siapa yang merasa begitu Bang? Gawat juga nih kalau udah ketemu dua nih. Kalau itu, kalau kata Ebit GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Oke. Ini selalu ada lirik-lirik lagu yang keluar setiap mengundang Bang Ruhut ke sini. Tapi mungkin Prof Lili juga bisa menjawab mengenai hal itu. Dengan adanya pertemuan politik ini, ada yang merespon panaskah begitu Prof Lili? Pasti ada respon yang tidak suka atau panas itu. Karena memang kan ada semacam ini persaingan baru nih. Ancaman baru nih. Dia nggak sebagai ancaman? Seperti begitu gitu loh kan. Nah mestinya tidak seperti itu gitu. Bahwa kita menginginkan setiap tokoh bangsa, elit-elit penentu kebijakan itu bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara ini. Hubungan-hubungan personal itu yang bersifat ego, sektoral atau egoisme itu harus dihilangkan. Tetapi memang kenyataannya elit-elit di Indonesia itu sulit untuk bersatu. Ketika ada satu tokoh bersatu padu, di sisi lain kemudian tokoh lain ada yang jealous, ada yang ngiri. Kenapa kok akrab dengan dia gitu? Jadi sebagai bentuk ancaman.
Nah, mudah-mudahan bersatunya Ibu Mega dan Prabowo ini bukan dianggap suatu ancaman oleh elit tertentu, tetapi ini adalah suatu modal politik dan modal sosial untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Gitu. Itu. Tetapi saya punya catatan. Bersatunya elit, tokoh-tokoh bangsa ini bukan berarti kemudian mereka itu ngumpul dalam bentuk satu pemerintahan, nggak baik juga begitu. Jadi hubungan personal baik, tetapi dalam rangka untuk melakukan kritik yang konstruktif bagi jalannya pembangunan bangsa ini perlu. Karena ini adalah unsur penting bagi demokrasi. Kalau demokrasi tanpa oposisi hambar. Baik. Diistilahkan bagaikan sayur. Sayur tanpa garam. Ini satu lagi nambah lagi judul lagu kita nih dari Bang Hendar Sam. Bang Hendar Sam gimana nih komentarnya apa yang sudah disampaikan keduanya tadi? Founding father kita itu kan sudah memprediksi ya, dengan begitu banyaknya suku ya, ras yang ada di Indonesia ini, sehingga oleh karena itu dikodifikasi dalam bentuk Pancasila. Nah, di sila ketiga itu ada namanya Persatuan Indonesia. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi para para insan-insan partai, politisi dan lain sebagainya. Saya tidak menunjuk hidung siapa yang tidak suka ya terhadap pertemuan dengan ini. Saya tidak menunjuk hidung itu ke dalam, tapi saya menunjuk itu keluar. Keluar ini kepada siapa maksudnya, Bang? Ya keluar ini kan ya tentunya orang negara-negara lain, orang-orang lain ya tidak senang Indonesia bersatu. Di situ letaknya. Kalau Anda bayangkan, kita bayangkan, kalau Bu Mega bersatu, Pak Prabowo bersatu, Pak Jokowi bersatu, Pak SBY bersatu, ya kan dengan satu gagasan yang sama. Indonesia kuat, Indonesia berdiri di kaki sendiri, siapa yang rugi? Siapa yang dirugikan? Siapa yang akan merasa dirugikan dan merasa luar yang terdesak? melihat soliditas Indonesia. Seperti itu. Indonesia akan diuntungkan. Dan itu yang menjadi titik clue dan kesadaran dari para komponen-komponen dan tokoh-tokoh bangsa ini. Dan oleh karena itu, saya mewarning ketika ada orang-orang ya tokoh-tokoh yang tidak suka di luar para tokoh-tokoh bangsa ini ya tidak suka ya, pengamat segala macam, mereka beratus segala macam, hampir bisa dipastikan kita sinyalir dia adalah proksi dari asing. Saya tegas ngomong masalah itu. Masa orang semua pengen bersatu, ada anak bangsa kita yang nggak pengen kita bersatu. Kan ini kan jadi sesuatu hal yang paradoks gitu loh, ya kan? Maka oleh karena itu, ya kan, setiap komponen bangsa, baik itu masyarakat, mahasiswa, ya akademisi, pengamat, ya kan, politisi, semua harus paham dan tantangan global ya, yang dari luar ini setiap saat akan bisa mengganggu kita, walaupun saat ini keadaan negara sangat baik-baik saja. Jadi pertemuan ini termasuk memberikan jawaban terhadap tantangan global yang dihadapi. Tapi Prof Lili, ini kalau kita lihat hubungannya Pak Prabowo dengan Bu Mega kan memang sebetulnya sepertinya tidak ada masalah ya. Beberapa kali kita duduk bersama di sini juga membahas hal yang sama. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa sempat ada hubungan yang tidak baik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Apakah ini menjadi faktor pengganggu sehingga pertemuan ini harus kita bahas berkali-kali dulu, cukup sulit terjadi sehingga akhirnya Senin malam baru terjadi, Prof? Ya, memang banyak para pengamat mengatakan seperti itu. Karena secara pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Tetapi kemudian ketika bergabung di sana sebenarnya ada dua kendala. Ada dua kendala menurut saya. Kendala adalah di dalam pemerintahan Pak Prabowo sendiri di situ. Ada kepanjangan dari presiden yang terdahulu gitu di sana kan, yang dia ditentang di situ kan. Kalau dia bergabung di situ kan ada ya sebutlah di sana ada Mas Gibran gitu, Pak Wapres gitu kan. Itu saya kira faktor kendalanya karena dari awal Ibu Mega kan tidak setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk jadi wapres itu karena membajak konstitusi. Itu kan garis keras yang dikemukakan oleh Ibu Mega kayak gitu. Bahkan Ibu Mega kan menjadi unsur pendukung di Mahkamah Konstitusi. Kendala yang kedua adalah terkait dengan politik elektoral.
Karena saya bilang sebagian dari pendukung loyalis dari PDIP juga, karena PDIP kan punya DNA sebagai oposisi. Ya kalau kalah secara etis ya harus di luar, tidak bergabung. Nah ini kan sedang dilemanya, dilema buat PDIP karena bagaimanapun tidak ingin sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi Presiden Prabowo kan pengen merangkul, Prof. Betul, makanya sedang pengen merangkul, tetapi kemudian tadi menghadapi dilema. Kemungkinan 3 bentuk, dan saya memprediksi bentuk yang terakhir yang ketiga. Dia tetap di luar pemerintahan, tetapi memberikan dukungan support terhadap pemerintahan itu. Salah satunya adalah memberikan dukungan-dukungan ketika proses pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang saya contohkan tadi, undang-undang TNI dan undang-undang Minerba. Kan tidak ada sikap penolakan yang keras dari PDIP. Meskipun ya ada pendapat-pendapat, tetapi kan tidak sekeras ketika pada masa SBY gitu kan, seperti itu. Ya itu saya kira bentuk akomodasi dan kompromi yang bisa dilakukan oleh PDIP agar bisa merawat dukungan elektoral untuk 2029. Gitu, artinya pertemuan ini disambut baik, bahagia oleh keduanya, terlihat dari senyumnya. Tapi apakah betul Bu Mega jadi dilema juga kalau sudah ketemu Pak Prabowo kayak gini? Nanti dijawab ya oleh bapak-bapak semuanya. Kira-kira bagaimana sih potensi langkah yang diambil oleh PDIP, dan betulkah kehadiran Pak Prabowo itu ingin mengajak PDIP untuk bergabung mendukung pemerintahan saat ini? Pemirsa, itu akan menjadi pembahasan kita di segmen selanjutnya bersama dengan para narasumber. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Prabowo sowan ke Mega, PDI akan bergabung koalisi, begitukah pemirsa? Coba kita cari tahu jawabannya ya. Bang Hendarsam, kalau kemudian semangatnya Pak Prabowo untuk persatuan, ya, persatuan Indonesia dan merangkul semua pihak. Ini termasuk pertemuan kemarin mengajak Bu Mega dan PDIP untuk bisa masuk ke pemerintahan, mendukung begitu secara solid, tidak kemudian menjadi mitra strategi saja? Ya, jadi emang harus dipisahkan antara politik pragmatis, ya kan, dengan apa yang saya katakan tadi tentang masalah persatuan. Jadi tidak semua hal-hal yang sifatnya sifatnya seperti itu harus di-deliver menjadi suatu transaksi dagang sapi, ya kan? Harus dapat jabatan ini, harus dapat jabatan tidak seperti itu menghitungnya. Bahwa kalau kita flashback ke belakang ya, kenapa Pak Prabowo dengan Bu Mega ini begitu cair ya yang kita lihat. Tapi kalau kita flashback ke belakang, satu faktor pertama, Pak Prabowo dan Bu Mega tidak pernah ada masalah pribadi. Itu satu. Ini seperti adik dan kakak. Ya kan? Perjalanan panjang politik mereka bahu membahu, ya kan? Dari Mega Pro sampai ke sini adanya perbedaan pandangan politik, mengajukan ini dan lain sebagainya, itu merupakan dinamika. Tapi sebagai seorang pemimpin yang dewasa, mereka tahu tentang masalah itu. Yang ketiga, yang mempersatukannya adalah Gerindra dan PDIP ini, seperti kata Prof. tadi, bahwa Gerindra dan PDIP ini mempunyai kesamaan ideologi, ya kan? Ideologi kerakyatan yang sosialis moderat, ya kan, berpihak kepada rakyat kecil, dan itulah yang menyatukan sebenarnya. Itulah yang menyatukan. Bagaimana kita harus secara kontekstual melihatnya. Seperti contoh, ya kan, bagaimana Bu Mega bisa menolak program makan bergizi gratis. Karena itu juga merupakan nafas ideologi daripada PDIP, menghidupi perut pangan dari masyarakat kecil, wong cilik. Bagaimana beliau bisa menolak hal tersebut? Nah, terkait dengan masalah tata cara pelaksanaan, itulah yang dia koreksi, Mas Bowo, tolong dilihatlah ini segala macam. Tapi secara prinsip itulah yang menyatukan mereka. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Contoh revisi Undang-Undang TNI, ya kan? Beliau, Bu Mega sebagai kita tahu ikon daripada reformasi, mendobrak Orde Baru, ya kan, bertransformasi masuk ke fase reformasi. Beliau dan PDIP adalah orang yang paling tahu yang korban daripada Orde Baru. Tahu bagaimana hegemoni daripada TNI itu dulu bagaimana. Maka oleh karena itu, ketika PDIP, ya kan, menjadi ketua pansus dan kemudian di garda terdepan mengawal ini,
Ya kan? Kita bisa secara tersirat melihatnya bahwa memang tidak ada apa-apa di balik ini. Dan itulah ya. Artinya ini bukan masalah hitam dan putih, posisi oposisi dan ada dalam pemerintahan. Tapi kesamaan ideologi, kesamaan gagasan. Ada di satu fase kita berbeda, tapi di fase yang lain kita bisa bersatu. Karena ada kesamaan ide, gagasan, dan ideologi. Itu yang saya maksudkan. Karena di gambar tadi bisa kita lihat bagaimana kemudian kalau kita flashback ke belakang, kebersamaan dan kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto. Mungkin bisa kita lihat bersama ya Bapak-Bapak. Ini momen beberapa tahun yang lalu ketika kemudian Presiden Prabowo juga sowan ke Bu Mega begitu kan ya. Ini kalau Bang Hendarsam juga melihat seperti apa? Jadi betul ya, ini semakin membuktikan bahwa betul-betul tidak ada permasalahan. Jadi begini, kalau kita lihat Pak Prabowo ini adalah orang yang tidak pernah lelah untuk bagaimana Indonesia ini bisa bersatu, ya kan? Nggak usah lah kalau Bu Mega ini kan udah profilnya udah di paripurna ada paling tinggi. Pak SBY juga seperti dengan Pak Jokowi. Beliau datang ke Pak Emil Salim juga datang. Iya kan? Beliau orang yang secara pribadi orang mungkin melihatnya tegas ya, mungkin sedikit belak-belakan keras, tapi beliau adalah orang yang secara politis dan secara pribadi orang yang rendah hati. Iya kan? Beliau menurunkan egonya, bahkan tidak ada ego sebenarnya. Dia datang ke sini itu nothing tulus saja. Apa namanya itu hal yang biasa buat dia. Karena itu merupakan cara beliau untuk memuliakan setiap orang, memuliakan setiap partner politiknya, baik itu di dalam dan di luar, sampai gak usah jauh. Beliau mampu membuka diri untuk berdialog dengan kawan-kawan yang menamakan Indonesia Gelap. Kan semua disentuh begitu ya. Ya kan, jadi beliau sangat terbuka, sangat rendah hati untuk hal-hal yang seperti itu. Itu karakter dan profil dari Pak Prabowo sebenarnya. Bang Ruhut menjawab bagaimana karakter Pak Prabowo yang juga ditunjukkan dalam pertemuan ini. Ini juga semakin bisa mengukuhkan posisi PDIP, ingin berada di sisi atau mengambil langkah yang mana seperti yang disampaikan Prof. Lili tadi, Bang Ruhut? Ya, kalau bagi kami kader PDI Perjuangan, jujur saja, peristiwa pertemuan kemarin di rumah kediaman Teguh Umar, kediaman Ibu Ketua Umum kami, ya, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega ini teladan bagi kita semua. Harus kita teladani. Selalu menanya begini, kalau kami nih ya, kami ini PDI Perjuangan, kira-kira gimana dengan udah akuran gini, akan ada di pemerintahan enggak? Jujur tegas, kalau semua kader pasti menjawabnya, kami tegak lurus kepada Ibu Mega. Kita kan nggak tahu seperti apa yang dikatakan Dasko, ya, pembicaraan mereka 1,5 jam itu hampir banyak hanya 4 mata. Apa yang dibicarakan? Kalau kami jujur saja kader, kami nggak mikir ya mengenai jabatan atau apa enggak. Apa yang diputuskan Ibu Mega itu yang kami patuhi. Karena kami tegak lurus. Ya, termasuk kalian harus dukung Pak Prabowo. Kami juga tegak lurus. Di Twitter saya itu Pak Prabowo ada yang bantai saya bela kok. Sampai saya juga dimaki-maki karena follower saya jutaan. Tapi nggak apa-apa. Kok berubah gitu Bang? Dikira saya berubah. Ini karena Ibu Ketua Umum kami memerintahkan kami. Jaga, dukung Pak Prabowo itu. Dan Pak Prabowo, Ibu Megawati ini orang baik. Kalau lebih khusus lagi ditanya Pak Prabowo, jujur saja coba lihat. Di TV bagaimana dia kadang-kadang memang galak. Tapi kalau saya lihat akhirnya, kemarin saya baca tuh, ya, mengontak juga ke Rafli Harun dan ke Rocky Gerung yang demikian yang keras. Selama ini begitu keras mengkritik. Prabowo. Artinya apa? Bagi saya jadi teringat lagu Rintu Harahap. Satu lagi. Hatinya selembut salju. Hatinya selembut salju. Kurang dikasih nada. Prof, menutup singkat saja Prof. Singkat saja. Iya, saya kira nih dari pertemuan ini paling tidak dihasilkan 2 jangka pendek untuk PDIP. Yang pertama Kongres PDIP aman. Yang kedua adalah tidak lagi seperti kasus Hasto lagi. Saya kira itulah salah satu deal politik yang diberikan.
yang diminta oleh PDIP terhadap Pak Prabowo. Kita tunggu nanti, akankah kemudian ini menjadi awal yang baik? Akan kita lihat pertemuan-pertemuan yang baik tentunya berlangsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan bagaimana dinamika politik tentunya di tanah air. Terima kasih Bang Ruhut, Bang Hendarsam dan juga Prof Lili malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.